semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Michael Boris Rasis Tangkeng dari kelas SP28. Kali ini aku akan membahas materi pembelajaran tentang matriks, yang dimana menurut aku ini udah kita dapat gitu ya di waktu SMA gitu. Jadi nggak perlu berlama-lama, mari kita simak yuk. Pertama adalah definisi dari matriks. Matriks adalah barisan angka-angka berbentuk persegi atau persegi panjang dan disusun dalam sebuah tanda kurung atau bracket. Nah, matriks ini itu seperti yang kita ketahui memiliki orde atau dimensi gitu ya, yaitu jumlah baris dikalikan dengan jumlah kolomnya gitu. Angka di dalam matriks biasa disebut elemen A, IJ adalah angka dalam matriks di baris ke I dan kolom ke J gitu. Jadi ini adalah contohnya itu ini adalah baris dan ini adalah kolom. Ke samping dia baris dan ke bawah dia kolom. Jadi kalau misalnya untuk A22 berarti matriks A pada posisi dan juga kolom kedua. Nah, baris yang kedua itu kan ada pada ini baris pertama nih, ini baris pertama, ini baris kedua gitu ya. Oh, sorry, mohon maaf. Ini baris pertama, ini baris kedua gitu. Jadi, nah kolom kedua itu ini kolom pertama, terus ini kolom kedua. Nah, jadi A22 itu adalah 4 gitu ya. Nah, terus untuk A12 itu baris pertama, nih baris pertama ini dan kolom kedua. Kolom kedua itu ini gitu ya. Makanya A12 itu adalah 2. Nah, ini merupakan matriks dengan ordo 2 kali 2 gitu ya. Ordo 2 kali 2. Nah, bagaimana dengan B? Sedangkan untuk yang B ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 3. Jadi baris dikali kolom gitu. Ada 2 baris, 1, 2, sedangkan kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Gitu. Nah, bagaimana dengan C? Nah, yang C ini memiliki 3 baris, seperti 12, 1, dan 3, 2. Sedangkan untuk kolomnya sendiri itu hanya memiliki 1 kolom. Nah, itu untuk definisi dari matriks sendiri dan pembagian baris dan kolomnya. Pada matriks ada memiliki spesifikasi khusus gitu ya, seperti matriks 0, yang dimana itu setiap elemennya itu adalah 0 gitu, seperti yang ada pada contoh ini. Lalu ada juga matriks persegi. Dari kata perseginya itu adalah memiliki kesamaan gitu ya, jadi simetris gitu. Jadi dia jumlah baris dan kolomnya itu sama. Jadi matriks yang simetris itu matriks 2 kali 2 gitu ya. Terus matriks 3 kali 3 seperti contoh ini gitu. Nah, ada juga matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi di mana setiap elemennya adalah 0 kecuali elemen di diagonal utama nilainya 1 gitu. Nah, ini adalah matriks identitas di mana diagonal utamanya itu memiliki nilai 1 gitu. Nah, ini 1. Begitu juga dengan matriks 3 kali 3. Diagonal utamanya bernilai 1 juga. Lalu seterusnya adalah matriks transpose gitu. Jadi matriks transpose ini dilambangkan dengan T gitu. Jadi pada saat penulisan gitu ada matriks A, kemudian ditransfer tulisannya di atas ini. Jadi ini seperti A transpose gitu ya. Nah, matriks transpose akan mengubah susunan matriks dari baris menjadi kolom dan dari kolom menjadi baris gitu. Jadi kan seperti contoh pada soal ini, matriks ACE BDF
kemudian ditransposkan gitu ya. Jadi kan ada kolomnya itu, kolom pertama itu ini ya, AC dan E gitu ya. Nah, ACE ini dijadikan baris. Berarti kan menjadi ke samping gini kan, berarti eh, ini ACE jadi ke samping gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kolom kedua itu adalah BDF. Nah, kolom kedua ini juga dijadikan baris. Nah, jadinya dibuat baris pada baris kedua. Jadi memanjang ke samping gitu. Mungkin itu untuk matriks transpose yang sepertinya teman-teman udah pada jago gitu ya untuk memindahkan kolom dan barisnya gitu. Kita lanjut ke operasi matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks gitu. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini ada ketentuan gitu. Ketentuan khusus di mana harus memiliki orde yang sama. Karena kalau tidak memiliki, kita tidak dapat mencari hasil dari operasi matriks tersebut gitu. Seperti pada contoh ini ada matriks A yang memiliki orde 2 kali 2 dan juga matriks B yang memiliki orde 2 kali 2 juga. Nah, kita operasikan sendiri yaitu di mana AIJ ditambahkan dengan AIJ B gitu. Jadi harus sama dimensinya gitu ya. Misalnya di matriks A itu A12 ini kan A12 nih. Sorry, ini A11 nih. A11 harus dioperasikan dengan B11. Jadi 1 ditambah 0, terus untuk A21 harus dioperasikan dengan B21 juga. Lah baru untuk selanjutnya itu sama juga untuk di bawahnya itu ada A21 dengan B21 min 2 ditambah 11 dan A22 0 ditambahkan dengan B22 yaitu min 9. Sehingga menghasilkan persamaan seperti pada PPT ini gitu ya. Nah, lantas apakah A ditambah B sama dengan B ditambah A? Jelas sama aja gitu ya. Karena dia memiliki dimensi yang sama. Jadi itu tidak berpengaruh. Nah, tadi kita kan udah mengetahui nih bahwa yang bisa dioperasikan itu jikalau memiliki dimensi ataupun orde yang sama gitu ya. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan A ditambah C gitu. Nah, kalau untuk A ditambah C ini tidak bisa karena di A ini memiliki orde 2 kali 2 sedangkan di C itu memiliki orde 1 dikali 2 gitu. Jadi tidak bisa untuk dioperasikan. Nah, lantas bagaimana dengan perkalian matriks? Nah, matriks bisa dikalikan dengan bilangan skalar atau bilangan tunggal gitu disebutnya. Jadi kalau misalnya ada matriks matriks ini ya, matriks A misalnya, lalu dikalikan dengan bilangan skalar K, maka setiap bagian dari matriks itu harus dikalikan dengan bilangan skalar itu juga gitu. Jadi untuk A harus dikalikan dengan K, jadi KA, B harus dikalikan dengan K, C dengan K, dan D dengan K. Matriks juga bisa dikalikan dengan matriks lain. Nah, saat C sama dengan AB, sifat perkalian matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah matriks B. Jadi, kita memahami bahwa seperti ini ya, A, M dikali N, dan ada B, di mana N dikali M, gitu. Nah, perkalian dari matriks ini itu bisa karena kolom dari A itu sama dengan baris pada B nih, N dengan N. Sehingga nanti jikalau
dikalikan, kita akan menghasilkan matriks dengan ordo M kali M gitu ya. M kali M. Jadi kalau misalnya matriksnya ordo 3 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 3 gitu. Kita akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 3. Itu untuk perkalian matriks yang mungkin dapat kita pahami. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui matriks 2 1 0 1 0 4 dikalikan dengan 3 1 5 1 0 4 gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa matriks yang pertama ini memiliki order 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Sedangkan matriks yang kedua memiliki order 3 kali 2. Dengan demikian, karena kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua, kita menghasilkan gitu. Jadi untuk perkaliannya itu kita mengalihkan satu-satu. Dari 2 dikali 3, terus 1 dikali ke 1, dan 0 dikali ke 5. Gitu. Jadi untuk yang A12, A11 ya. Untuk A11 itu menghasilkan perkalian operasi seperti ini. Begitu juga untuk yang perkalian ke kolom 2-nya. Gitu. Jadi 2 ke 1, 1 ke 0, dan 0 ke 4. Gitu. Begitu juga untuk di bawahnya. 1 ke 3, 0 ke 1, 4 ke 5. Untuk kolom keduanya itu yaitu C22 itu kita mengalihkan 1 ke 1, 0 ke 0, dan 4 ke 4. Sehingga kita akan menghasilkan matriks order 2 kali 2 dengan hasil seperti ini. Nah, ini kan cara manual nih. Nanti kalau misalnya teman-teman mau latihan, kita bisa menggunakan Excel gitu biar cara cepat gitu ya, biar praktis. Mungkin untuk mencocokkan jawaban teman-teman dengan Excel gitu. Mungkin nanti setelah video ini aku akan mempraktikkan melalui Excel.